Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arif Tricayadi tentunya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan atau mencoba membuat sebuah logo dari sketsa menggunakan Adobe Illustrator. Nah, logo ini yang nantinya akan menjadi proyek kalian, salah satu proyek kalian untuk pembuatan logo. Oke, kita langsung saja. Sebetulnya berkaitan dengan basic dari pembuatan logo, ada beberapa hal yang memang akan kita gunakan dari materi-materi sebelumnya. Oke, sebelumnya kita langsung saja membuat lembar kerja. Lembar kerja baru, di sini kita beri nama misalnya Project Logo 2. Karena saya akan coba membuat dari nama saya sendiri, di sini saya tulis nama saya ya. Arif Tri Cahyadi misalnya. Oke, saya menggunakan size ukuran kertasnya itu A4. Saya menggunakan color mode RGB, raster effect-nya di 300 ppi. Kemudian orientasinya saya coba potret dengan unitnya di cm ya. Kalau sudah tinggal kita klik OK. Oke, kalau misalnya saya sudah mempersiapkan sketsa yang sudah saya buat. Di sini saya coba open, kemudian saya akan masukkan sketsa yang saya buat tadi, yang sudah saya siapkan. Kalau sudah tinggal klik open. Nah, di sini ada project logonya, di sini ada sketsa yang sudah saya buat. Di sini saya tadi menyiapkan kira-kira nantinya untuk logo type-nya itu seperti apa. Di sini saya coba bereksplorasi kira-kira ATC atau singkatan dari nama saya Arif Tricayadi itu dia bisa menjadi apa aja. Nah, di sini dari ATC saya coba mengembangkan sampai 4, kemudian saya pilih kira-kira yang menarik dan simple itu seperti ini. Ya, kemudian saya coba masukkan lagi, saya kembangkan lagi berkaitan dengan bold-nya nanti kurang lebih seperti apa. Kemudian penempatan namanya nanti seperti apa. Kemudian di sini saya coba kira-kira nantinya apabila nama saya untuk point of view karena dipanggilnya Arif ya, yang pentingnya itu saya perbesar yaitu adalah Arif. Kemudian nama panjang saya Tri Cahyadinya saya coba perkecil, ditaruh di baris kedua. Kemudian nanti akan saya coba diberikan box ya. Diberikan box nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Nanti kita coba eksplorasi. Oke, di sini kita copy, Ctrl C. Kemudian untuk project logonya, saya aktifkan layernya, projectnya. Kemudian saya Ctrl V. Nanti dia akan masuk di projectnya yang akan kita buat. Kemudian saya akan persiapkan, yaitu adalah layar pertama ini, saya beri nama ya, diklik 2 kali pada teksnya. Saya beri nama sketsa. Kemudian supaya tidak terganggu, misalnya pada saat lagi mengerjakan tergeser gitu ya, seperti ini. Nah, ini saya coba lock ya. Toggle lock-nya saya aktifkan supaya dia ketika kita coba buat nantinya tidak terganggu. Nah, untuk file sketsa ini tidak bisa kita edit ya, karena sudah kita lock. Kalau misalnya kalian ingin lepas lock-nya ya tinggal di unlock aja di sini. Nah, di sini saya akan coba buat layar baru untuk project digitalnya. Kemudian di sini saya beri nama misalnya ya project logonya, logo digital. Ya. Saya aktifkan, jangan lupa diaktifkan untuk layar project logo digitalnya dan pastikan di sini posisinya itu di atas ya. Ini saya coba zoom, Ctrl plus.
Yang akan saya coba buat adalah kurang lebih seperti ini ya nantinya. Nah, di dalam project logo juga tentunya kita membutuhkan grid. Grid itu ya apa namanya? Garis bantu supaya project logo kita itu terlihat rapih ya. Di sini saya coba masukkan gridnya di di view. Kemudian yang pertama itu saya akan masukkan rules atau shortcutnya itu adalah Ctrl R untuk show. Ya, Ctrl R, nanti dia muncul rules-nya. Di sini akan mempermudah kita ketika kita ingin membuat garis bantu. Kemudian saya tambahkan grid atau grid itu oh ya ini, ya show grid, snap to grid atau shortcutnya adalah Ctrl+2. Ya di sini kalau misalnya kita aktifkan show grid-nya, nanti dia akan muncul seperti ini ya. Tapi nggak kelihatan karena dia ketutupan dengan gambar. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba finishing di akhir. Nanti kalau misalnya kalian ingin menghilangkan grid ini, tinggal di tadi apa? Ctrl+2 ya, untuk mengaktifkan Ctrl+2. Seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke project digitalnya. Dalam menggunakan project digital di Adobe Illustrator tentunya banyak sekali penggunaan nantinya. Kalian bisa menggunakan Pathfinder, kalian bisa menggunakan Rectangle Tools berkaitan dengan kira-kira objek dasar yang pada desain kalian itu objek dasarnya itu seperti apa. Apakah berbentuk kotak atau lingkaran atau hal lainnya yang memang ketika kita menggunakan rectangle tools atau yang lainnya ini bentuk dasarnya itu bisa mempermudah kalian dalam membuat proyek kalian nanti. Dan di sini saya coba terangkan sedikit berkaitan dengan penggunaan pen tools ya. Pen tools di sini fungsinya ya untuk membuat gambar atau line disesuaikan dengan karakter atau desain kalian. Karena di sini adalah pen tools, berarti dia ya bisa saja nantinya apakah yang kalian aktifkan itu adalah fill-nya atau yang diaktifkan adalah stroke-nya atau lainnya, nanti bisa disesuaikan. Di sini saya coba beri warna supaya terlihat. Kalau misalnya di sini saya berikan pen tools, ya nantinya dia akan membuat sebuah garis ya. Nah, di sini dia ada putihnya ya karena fill-nya itu aktif. Kalau misalnya tidak aktif atau kita non-kan atau kita hide, nantinya akan terlihat adalah line-nya aja atau stroke-nya aja. Nah, ini tentunya akan mempermudah kalian ketika ada beberapa kasus yang memang dibutuhkan untuk membuat objek atau desain kalian menggunakan pen tools. Nah, untuk penggunaan pen tools itu sendiri, sebetulnya banyak ya bisa kalian eksplorasi. Misalnya membuat lengkungan, misalnya di sini ada titik 1, ada titik kedua, nanti dia akan membuat sebuah garis lurus, titik pertama, titik kedua, nah ini jangan dilepas ya. Ketika ketika kita sudah pastikan ke titik kedua, ini jangan dilepas, tapi bisa kita atur, bisa kita tarik ke atas untuk curve ke bawah, bisa kita tarik ke bawah untuk curve ke atas. Ya nanti ini bisa disesuaikan juga menggunakan Alt, nanti dia akan muncul bagian dari pen tools itu convert anchor point tools nantinya yang bisa kalian edit ya. Kira-kira nanti kurvnya itu seperti apa. Nah, ini biasanya digunakan ya ketika kasus-kasus tertentu kalian harus membuat sebuah lekukan ya. Nanti bisa disesuaikan dengan karakter kalian. Kemudian misalnya di sini saya coba buat curve yang kedua. Ya ini titik yang keduanya saya aktifkan, kemudian titik ketiganya saya coba buat curve-nya. Nah ini yang bagian bawahnya ini apa namanya tadi? Convert anchor to point-nya ya bisa kita atur. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ya, itu untuk fungsi penggunaan pen tools.
Oke, langsung ke project kita. Di sini saya akan coba mendigitalkan dari sketsa yang sudah dibuat nantinya berkaitan dengan teknis dan lain sebagainya nanti bisa disesuaikan ya. Di sini ada visual di mana dia karakternya menggunakan balok ya atau tegas gitu ya. Nanti untuk apa namanya berkaitan dengan fontnya karena saya belum menyiapkan fontnya nanti akan kita cari atau menggunakan font yang ada yang nantinya kita sesuaikan. Oke, di sini kita coba buat misalnya buat balok ya. Nanti kira-kira ini saya hide stroke-nya. Kemudian kalau kita membuat ini ya, membuat dengan balok ya tentunya biar sama. Di sini saya coba Ctrl C, Ctrl Shift Ctrl V. Ya, jadi dia tercopy dengan posisi yang sama ya. Shift Ctrl V, Ctrl C untuk mengcopy, Shift Ctrl V untuk mempaste di posisi yang sama. Ini saya coba rotasikan ya, dekatkan kursornya di ujung nanti dia akan muncul panah curve. Kemudian saya klik shift untuk presisinya atau proporsinya, nanti dia akan merotasikan sesuai dengan persentase yang baik ya. Nanti bisa disesuaikan. Terus ini saya copy aja di sebelah sini dengan menggunakan klik shift ya. Nanti bisa rapih. Ini saya coba Ctrl C, Ctrl Shift Ctrl V. Kemudian ini saya rotasikan ya. Nah, ini kalau misalnya saya rotasikan di sini, dia akan di titik sini ya. Ini ada titiknya. Nah, saya coba akan rotasikan supaya posisinya itu dia ada di sini. Nah, ini saya menggunakan yang namanya Rotate Tools. Ya, Rotate Tools ini titiknya yang tadi di tengah-tengah saya coba pindahkan ke ujung. Saya kasih titik di tengah. Langsung dirotasikan. Di sini saya coba buat yang di bawah. Saya rotasikan. Oke, nanti kita coba pindahkan. Harapannya tadi seperti ini ya. Gimana? Oke, kita coba hide. Ya, kita coba hide. Di sini kalau dilihat dari garis kita coba samakan. Kita tarik ya. Ini kita coba perpanjang supaya sama. Kemudian ini kita menggunakan direct selection tool supaya seperti contoh ya, dia bawahnya itu nempel. Nah, ini saya coba atur. Iya. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita eksplorasi lagi ya berkaitan dengan misalnya ketebalan dan lain sebagainya. Ini kita coba lihat kurang ke bawah. Kita gunakan direct. Iya. Oke. Kalau misalnya sudah, ini kita menggunakan balok ya. Sebetulnya ada beberapa cara juga nanti bisa disesuaikan. Misalnya di sini saya coba pindahkan ya. Kita coba membuat menggunakan pen tools misalnya. Ini misalnya saya coba buat pen tools ya.
Ini, sorry. Ini saya aktifkan struknya, saya hide untuk fill-nya. Kemudian saya coba tambahkan titik poinnya. Di sini saya coba masukkan add anchor point tools di tengah-tengah. Kemudian saya aktifkan. Oh ya, saya aktifkan pen tools-nya lagi. Nah, ini dia nanti akan muncul garis bantu ya. Saya klik shift. Kemudian saya tambahkan lagi untuk add anchor point atau shortcut-nya tadi plus ya. Kita aktifkan pen tools-nya lagi. Sorry. Iya. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan pen tools. Nah, ini kan baloknya yang tadi kita buat di awal. Kita coba geser atau coba kita pindahkan. Ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan pen tools, nanti dia hanya seperti ini. Nah, berkaitan dengan struknya, ya bisa kita atur nantinya. Bisa disesuaikan. Misalnya saya taruh di 12. Ya. Nah, ini kalau misalnya kurang rapi, bisa kita rapihkan. Ini bisa kita gunakan direct selection tools supaya rapih ya. Nah, ini juga. Ya, kurang lebih seperti ini. Nah, tentunya kalau misalnya kita menggunakan tools ini supaya sebetulnya lebih mudah ya. Yang penting sudah ada guide-nya, nanti bisa disesuaikan. Nah, kalau misalnya sudah, ini saya coba pisahkan dulu. Atau supaya dia bisa lurus seperti ini. Supaya dia bisa lurus seperti ini, saya expand. Kemudian saya expand fill stroke-nya itu dia menjadi balok seperti yang di awal. Kemudian saya menggunakan direct selection tools, saya rapihkan. Seperti ini. Ya, itu untuk logo type-nya, logogramnya. Oke, yang selanjutnya kita coba buat teksnya. Misalnya di sini saya tulis nama saya Arif. Kemudian saya copy paste tadi ya, Ctrl C, Ctrl V. Cahyadi. Oke. Kemudian saya coba cari font yang kurang lebih sama. Nah, di sini untuk penggunaan font kalau bisa disesuaikan dengan logogramnya. Jadi kalau misalnya memang logogramnya itu dia bernuansa tegas, ya silakan kalian coba cari jenis font yang memang disesuaikan dengan karakter kalian. Misalnya dia tegas, garis lurus, ya maksudnya kotak-kotak dan lain sebagainya. Bisa disesuaikan. Jangan sampai nanti untuk logo type-nya fontnya seperti ini, misalnya, kemudian kalian milih fontnya atau namanya seperti ini. Nah, ini jauh sekali gitu ya dari karakter nantinya. Hati-hati gitu ya. Ini misalnya jenis font yang pertama, saya coba itu kalau nggak salah, oh ini Rockwell. Ya. Rockwell ya. Nah, ini
Di sini saya coba akan presisikan supaya dia lurus. Di sini saya coba perkecil ya supaya garisnya lurus gitu ya. Misalnya ini oke. Jarak itu penting ya. Misalnya di sini kalian lihat di sini menggunakan satu balok untuk jarak. Kalau lurusnya udah, ini saya coba Rockwell juga. Nah ini bisa disesuaikan ya untuk besarnya. Nah ini bawahnya saya coba atur untuk jarak per katanya. Trackingnya kita coba atur. Ya. Atau ini kurang kecil. Trackingnya saya coba atur lagi trackingnya. Misalnya di 354 saya tulis. Nah, ini saya perkecil. Oke, kalau dilihat dari sketsa kita coba menggunakan box ya. Saya coba bikin boxnya terlebih dahulu. Kemudian ini boxnya ini saya taruh paling belakang ya. Paling belakang itu kita coba klik kanan, kemudian arrange-nya itu kita kirimkan ke paling belakang, send to back. Kemudian teksnya ini nanti dia akan bisa terseleksi lagi karena teksnya di atas boxnya. Ini supaya terlihat kita coba rubah warna putih misalnya. Kemudian baru kita atur. Jaraknya 1,5 ya. Iya. Kita delete. Ya. Sebetulnya kita bisa eksplorasi ya gimana feel-nya nanti. Nah, ini kurang lebih sudah jadi untuk dasar logonya. Sorry. Ini saya copy ya. Ini untuk backup aja. Untuk backup saya taruh di luar. Nah, ini kita akan eksplorasi warna nantinya. Kira-kira warnanya itu nanti mau seperti apa. Oke, di sini saya coba siapkan 3 box lah ya. Satunya warna hitam untuk jaga-jaga. Yang pertama itu warnanya yang saya suka. Misalnya hijau Tosca ya. Kemudian yang kedua warnanya abu-abu. Ya. Nah, ini nanti bisa kalian sesuaikan ya. Nah, ini karena di yang tadi masih pad, ini bisa kita expand. Kita klik objek, kemudian expand. Kemudian oke. Okay. Ya. Nah, ini ada 3, nanti bisa disesuaikan kira-kira kalian maunya warnanya seperti apa. Misalnya di sini saya berikan warna hijau. Ini saya menggunakan eyedropper atau shortcutnya itu adalah I. Ya.
Kemudian ini saya coba warnanya hitam atau abu-abu. Ini posisinya biar di atas. Kita coba klik kanan, kemudian, yang tadi ya, kita klik kanan, bring to front. Ya, ini abu-abunya masih terlalu muda. Ini saya coba pergelap sedikit. Nah, ini nanti bisa kalian sesuaikan ya untuk warnanya. Iya. Misalnya seperti ini. Nah, berkaitan dengan warna nanti bisa kalian eksplorasi lagi aja. Kira-kira nanti seperti apa teknisnya. Ya, ini untuk alternatif logonya saya coba buat ya. Alternatif logo tuh misalnya ini logo utamanya. Nanti kira-kira kalau misalnya saya menggunakan nama asli saya, nantinya seperti apa gitu. Misalnya ini Arif Tricayadi. Ini saya ambil, saya copy paste. Saya taruh di sini. Ya, misalnya saya menggunakan nama full saya gitu ya. Ini kita coba luruskan dulu. Ya. Apakah nantinya seperti ini? Apakah nanti kita buat, ini kita grup aja ya, Ctrl G. Apakah nanti diberikan box? Ini saya coba copy. Saya tambahkan nama saya ya, Arif. Saya perkecil supaya terlihat. Misalnya ini saya beri ya. Ini saya coba samakan. Kita luruskan. Ya, nanti bisa dieksplorasi kira-kira jadinya nanti seperti apa. Kemudian yang lainnya itu ada logonya itu nanti digunakan di mana gitu ya. Misalnya ada logo yang memang harus warnanya hitam. Ini tinggal kita ganti aja warnanya hitam semua. Ya, hitam. Kemudian kita ganti warnanya putih misalnya. Ya kalau putih di sini harus di background warna hitam ya supaya terlihat. Ya. Nanti kalau misalnya di backgroundnya warna hitam berarti kita pakainya putih atau nanti bisa disesuaikan dengan temanya ya kalian. Maunya nanti seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah, kita coba pisahkan. Ya di sini saya coba bikin layer baru. Ini adalah misalnya project final. Ya. Ini saya seleksi Ctrl C untuk di project logonya. Kemudian saya aktifkan layer baru yang sudah dibuat, project final. Kemudian ini untuk yang tadi prosesnya ini saya hide. Kemudian saya Ctrl V. Ya. Shift Ctrl V supaya sama posisinya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini untuk warnanya saya keluarkan supaya tidak masuk ke dalam project logonya. Nah, ini nantinya bisa kita save ya. Biasanya kalau misalnya penggunaan seperti ini kita membutuhkan logo PNG-nya ya. Sebelumnya kita langsung coba file, save dulu hasil projectnya jangan lupa.
Kemudian kita save di folder yang sudah ditentukan. Tinggal klik OK aja. Kemudian kita ekspor. Ya. Kita ekspor untuk ke PNG. Kita pilih PNG-nya, ya, PNG. Kemudian kita tidak menggunakan use artboards. Kalau misalnya kita use artboards, nantinya dia akan terseleksi secara keseluruhan. Kita tidak checklist ya. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini bisa kita rename final. Ya, kita ekspor. Sorry, ini ke bawah ya, ini kita delete aja. Kita coba lagi, file, export, PNG, kita beri nama lagi, final. Ya, nanti dia akan ada previewnya seperti ini, belakangnya kita pilih transparan ya. Kemudian resolusinya kita ambil yang high. Kalau sudah kita tinggal klik OK, ya. Foldernya kita buka, kemudian kita lihat hasilnya. Hasilnya seperti ini. Ya, nanti ini bisa digunakan untuk project-project yang lainnya. Ya, tentunya nanti berkaitan dengan warna bisa disesuaikan. Oke, gitu aja. Terima kasih buat semuanya. Silakan dicoba. Stay watching di video selanjutnya.